mutlak itu khamr itu haram, babi haram kalau berkenaan dengan makanan. Maka terlepas apakah khamr itu memberikan kebaikan yang banyak kepada manusia atau tidak, hukum itu tetap berlaku haram. Demikian juga babi. Jadi kan sempat ditanya kenapa babi haram? Saya katakan karena diharamkan oleh Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya. Jadi babi itu walaupun kemudian ditemukan, oh kenapa diharamkan itu babi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditemukan oh haramnya itu karena misal ditemukan banyak bakteri dan penyakit, itu penyakit dan bakteri-bakteri tadi itu bukanlah sebab haramnya si babi, tapi haramnya babi itu memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bab makanan. Demikian juga bab perbuatan. Ya. Makanan, pakaian yang misalnya ada pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Laki-laki terikat peraturan. Laki-laki itu ada pakaian yang tidak boleh dipakai ketika di luar rumah. Apa? Celana pendek keluar. Celana pendek bentuknya kelihatan. Maka perbuatan itu memakai celana itu perbuatan tercela. Celana pendek Pak, apa itu gerahnya hilang. Nah makanya benar salah itu tidak disandarkan kepada akal manusia, tapi baik buruk, larangan maupun perintah itu disandarkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Boleh pakai celana pendek tapi di dalam rumah. Itu aturan. Diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pakai baju mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh dipakai. Melihat mana yang boleh dilihat, mana yang nggak boleh dilihat. Potong rambut, mana potong rambut yang diperbolehkan, mana potong rambut yang diperbolehkan, mana yang dilarang oleh Allah. Semuanya diatur. Jadi hidup itu terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan rusak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia di alam semesta, maka Allah tahu, Tuhan saya itu tahu problematika yang sedang dan akan muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah makhluknya itu kayak apa. Maka Tuhan saya itu yang menciptakan hukum perbuatan dan hukum benda. Mana benda-benda yang boleh dipakai atau dimakan, mana perbuatan yang boleh, mana yang perbuatan yang tak boleh, semuanya diatur. Ketika diterjang, maka itu dosa bagi seorang muslim. Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi totalitas itu tidak ada perumpamaan sedikit pun. Di antara manusia may yattakhidhu min dunillah, mengambil yattakhidhu min dunillah, tandingan-tandingan Allah, yuhibbunahum kahubbillah, tandingan-tandingan tadi itu dicintai seperti kahubbillah, mencintai Allah. Jadi ada manusia itu mencintai tandingan-tandingan Allah. Nah, tandingan Allah itu yuhibbunahum kahubbillah, dicintai sama seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandingan-tandingan itu banyak, bisa anak, bisa istri, bisa harta, bisa kedudukan. Ketika anak, istri, harta, kedudukan itu dia lebih cintai daripada perintah Allah, maka itulah yang disebut dengan tandingan-tandingan. Kasih contoh misalnya, ya, Allah perintahkan tidak boleh makan riba. Ya. Kemudian sementara dia mendapatkan dunia dari riba. Kemudian ada pilihan mendapatkan dunia banyak dengan cara riba,
atau taat kepada Allah menjauh daripada riba. Nah, orang muslim dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu lebih cinta kepada Allah, maka dia akan mengambil ini. Dia tidak akan makan dari harta riba walaupun di sini untungnya lebih banyak. Maka kebalikannya, tandingannya itu kalau kemudian dijejerkan sama Allah sama, dia akan megang ini, mengambil harta dengan cara riba. Demikian juga kepada anak istri. Allah mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Ya. Katakanlah in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan kekayaan harta kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta iktaraftumuha yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan takhshawna kasadaha yang takut khawatir kerugiannya, wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah tempat tinggal, wa masakinu tempat tinggal tardaunaha yang kalian cintai, yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallah wa rasul, semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul, wajahidu wajihadin fisabilillah dan jihad fisabilillah, fatarabbasu tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai keputusan Allah datang kepadamu. Wallahu la yuhibbul qaumal fasikin, sungguhnya Allah Wallahu la yahdil qaumal fasikin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah ngasih tahu kepada kita, jika bapak, anak, keluarga, istri, harta, rumah, perniagaan itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu tunggulah, katanya Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai keputusan Allah datang kepadamu. Jadi Allah itu ngancam sebenarnya, kalau ini terus kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, artinya kasih contoh nih, cinta kepada anak, ya, anak dicintai, kemudian Allah kasih perintah kepada si orang tua, anak itu diajak untuk taat kepada Allah, kemudian ambil bab sholat misalnya, sholatnya sholat subuh, karena bangunin anak di sholat subuh itu ya lumayan susahnya setengah mati, ya. Kemudian ini kan perintah, ini cinta kepada anak, maka ini tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Maka anak itu dipaksa untuk sholat. Tapi kalau si bapak itu ngomong, janganlah, kasihan, anak itu baru istirahat, capek dia, biarin nggak sholat subuh, ya. Ini si bapak ini menunjukkan cintanya kepada Allah, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bapak itu lebih cinta kepada anaknya daripada cinta kepada Allah. Dengan pembuktian apa? Dengan pembuktian anaknya dibiarkan bermaksiat, tidak sholat subuh. Kalau terus-terus dilakukan itu, biarkan, kasihan, dia sakit nanti, biarkan dia tidurnya kemalaman, gak sholat gak apa-apa. Allah mengatakan fatarabbasu entenono, tunggu sampai keputusan Allah turun. Nah kalau keputusan Allah turun, ya kalau ini babnya kepada anak, ya wallahu alam, bisa jadi kemudian dibikin gak sholat terus, wallahu alam, kan gitu. Harta, sibuk ngurusin harta, kedudukan, kemudian perintah Allah ditinggalkan. Terus saja kayak gitu. Allah mengatakan fatarabbasu, kalau cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada rumah mengalahkan kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu. Kalau dia cinta kepada rumah terus kemudian melanggar perintah Allah, tidak cinta kepada Allah, cinta itu jalanin perintah menjauhi larangan, ini nggak dijalankan, ini terus yang dijalankan, fatarabbasu, tunggu. Kalau keputusan Allah turun, misalnya rumahnya diambil, ya selesai, dia akan tinggal menyesal, padahal sudah diingatkan fatarabbasu, terus no ya, asalan gitu.
wabarakatuh.